Halo teman-teman, hari ini video kelima. Video kelima, kali ini kita membahas mengenai PPh dan PPN. PPh singkatannya adalah pajak penghasilan. H kecil teman-teman. PPN besar, singkatan dari pajak pertambahan nilai. Penanggung pajak di sini untuk PPh adalah penerima penghasilan atau penjual. Sedangkan di sisi PPN, penanggung pajaknya yang membayar pajak yang dibebani pajak itu adalah si pembayar barang atau jasa atau pembeli atau konsumen akhir. Sebenarnya PPN itu pajak konsumsi. Jadi harusnya yang dikenakan PPN itu sudah pasti konsumen akhir. Meskipun bertahap untuk mencapai konsumen akhir. Jadi mungkin pabrikan, distributor, reseller seterusnya tetap membayar pajak dulu, tapi akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Kemudian dari siklusnya, di PPh itu ada muara akhir PPh itu adalah PPh tahunan keseluruhan. Namun dalam proses selama tahun berjalan, setiap bulannya ada diberikan kewajiban dari pemerintah, dikasih tanggung jawab tugas oleh pemerintah sebagai pemotong PPh bulanan. Makanya ada dua kewajiban. Selain PPh tahunan wajib pajak yang bersangkutan sendiri, jadi misalnya perusahaan itu sendiri harus menghitung pajaknya sendiri, dia juga melakukan pemotongan untuk pajak pihak lain. Sedangkan PPN hanya masa atau bulanan aja. Tidak ada PPN tahunan. Kemudian lebih lanjut lagi mengenai siklus, saya udah buat bagan ilustrasi. PT Tong adalah perusahaan dagang dan jasa perbaikan alat elektronik. PT Tong membayar 5 juta untuk penggunaan jasa notaris Tuan Pen ber-NPWP untuk membuat akta pendirian perusahaan atau perubahan PT Tong. Jadi, di sini ada dua pihak. PT Tong sebagai pemberi penghasilan atau pengguna jasa atau pengguna jasa dalam hal ini, pengguna jasa notaris, dan Tuan Pen penerima penghasilan sebagai penjual jasa. Jadi di sini Tuan Pen memberikan jasa kepada PT Tong dan PT Tong melakukan pembayaran kepada Tuan Pen. Perhitungan pembayarannya adalah tagihan awalnya 5 juta, karena ini adalah objek pemotongan PPh 21, maka dilakukan pemotongan PPh 21, ini perhitungannya tersendiri. Ada macam-macam perhitungannya, kita harus ikutin cara perhitungannya, dan dikenakan sebesar 125.000. Total yang ditransfer cukup 4.875.000. Jadi PT Tong membayar kepada PT Pen sebesar 4.875.000. Sedangkan pemotongan ini sebesar 125.000 wajib diterbitkan bukti potong. Dalam hal ini PT Tong adalah pihak pemotong, diberi wewenang, diberi tanggung jawab oleh pemerintah jika PT Tong tidak melakukan kewajiban sebagai pemotong atas transaksi yang seharusnya dilakukan pemotongan berdasarkan peraturan, tetapi sekali lagi PT Tong misalnya lalai, PT Tong dapat dikenakan sanksi. Di sini sanksi pemotongan PPh. Jadi sesuai aturan seharusnya PT Tong sebagai pihak pemotong memotong uangnya, membuat bukti potong, dan bukti potong sebesar 125.000 itu
diberikan kepada Tuan Pen untuk disimpan nanti diperhitungkan di SPT tahunan pribadi Tuan Pen. Jadi Tuan Pen menyimpannya, membuat SPT tahunan, selesai tugasnya, kewajiban Tuan Pen. Kemudian setelah membuat bukti potong, PT Tong wajib menyetorkan uang yang dipotong tersebut, uang titipan tadi, ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Kemudian melakukan pelaporan akumulasi semua transaksi pemotongan oleh PT Tong. Jadi di sini PT Tong sebagai pemotong melakukan kewajibannya sebagai pemotong PPh. Tuan Pen mempunyai kewajiban menyimpan bukti potong tersebut dan melaporkan di SPT tahunan. Selesai bagi Tuan Pen. Namun, bagi PT Tong bukan hanya sebagai pihak pemberi penghasilan. Tentu saja PT Tong suatu saat dan pasti berlaku juga sebagai penerima penghasilan, bukan hanya sebagai pemberi penghasilan. Ketika PT Tong sebagai penerima penghasilan dari si pemberi penghasilan, maka PT Tong sekarang posisinya akan dipotong karena dia memperoleh penghasilan. Seperti tadi dibilang di sini bahwa PPh itu penanggung pajaknya adalah penerima penghasilan. Kebetulan PT Tong dalam transaksi berikutnya berlaku sebagai penerima penghasilan. Jika demikian, maka PT lain yang memberikan penghasilan kepada PT Tong akan melakukan pemotongan PPh, kemudian membuat bukti potong, diserahkan kepada PT Tong untuk disimpan untuk melaksanakan kewajiban SPT tahunan PT Tong sendiri, dan barulah selesai. PT lain melanjutkan melakukan kewajiban pemotong, membuat bukti potong, setor ke kas negara, lapor SPT masa. Dan jika dia ada bukti potong dari pihak lain lagi, PT lain lagi, maka PT lain harus melaksanakan kewajiban SPT tahunannya. Jadi di SPT PPh, makanya ada dua kewajiban, masa dan tahunan di sini maksudnya teman-teman. Jadi ketika masa, dia akan memotong pihak lain. Contohnya PT lain memotong PT Tong di lain pihaknya, di lain kewajibannya tahunan, masing-masing mempunyai kewajiban SPT tahunan. Termasuk Tuan Pen mempunyai kewajiban SPT tahunan. Untuk kewajiban pemotongan mungkin kita bahas lebih lanjut di video-video berikutnya teman-teman, karena waktunya terbatas. Kemudian untuk siklus PPN, di sini hanya ada bulanan. Contohnya adalah di sini, misal PT Tong PKP membeli alat elektronik dari pabrik sebagai PKP juga seharga 100 juta, belum termasuk PPN, maka perhitungan adalah harga jual 100 juta, PPN 10%, 10 juta, jumlah yang harus dibayarkan adalah 110. Di sini ada definisi yang baru. Di sini namanya pemungut. Nah, jadi di sini adalah pemungut, sedangkan di PPh ada namanya pemungut dan pemotong. Jadi kita bisa lihat sepintas, kalau namanya pemotongan, uang yang dibayarkan berkurang. Kalau pemungutan berbeda.
pemungutan itu uang yang dibayarkan bertambah. Oke, sementara lewat dulu definisi ini, mengenai definisi output, pemotong, pemungut 110. Jadi Tuan Tong membeli barang kepada PT Pabrik. PT Pabrik menyerahkan barang dan mengirimkan tagihan plus faktur pajak, teman-teman. Faktur pajak 10 juta ini dikirimkan kepada PT Tong. Jadi PT Pabrik sebagai pihak pemungut PPN menerbitkan faktur pajak 10 juta. Karena ini transaksinya 10 juta dibuat faktur pajaknya, diserahkan kepada PT Tong, dan PT Tong wajib membayar termasuk PPN tadi 110, harga barang dan PPN-nya. PT Tong mendapat faktur pajak tadi langsung diarsip, disimpan di perusahaan. Kewajiban PT Pabrik harus menghitung akumulasi transaksi dan atas pemungutan dan PPN faktur pajak dia. Jika kurang bayar, dia harus bayar, dan akhir bulan berikutnya harus melakukan penyetoran dan pelaporan, dan baru selesai. Nah, kita lihat lagi untuk PT Tong. Di sini PT Tong dipungut karena membeli barang. Nah, PT Tong bukan hanya membeli barang, dia juga pasti menjual barang. Nah, si pihak pemungut PPN di sini adalah si penjual, teman-teman. Di PPN itu adalah penjual, sedangkan di PPH tadi yang memotong PPH adalah si pemberi penghasilan memotong. Sedangkan di PPN terbalik, teman-teman. Pihak pemungut adalah bukan si pemberi penghasilan, tetapi si penjual. Nah, contohnya sekarang PT Tong selaku penjual. Ketika PT Tong selaku penjual, maka PT Tong wajib menerbitkan faktur pajak. Contoh di sini adalah PT Tong menjual alat elektronik sebesar 105 juta, belum termasuk PPN kepada Tuan A non-PKP. Oke, berarti di sini harga jualnya 105 juta, belum termasuk PPN. Nah, PPN-nya di bawahnya ini, makanya harganya adalah 115.500. Maka PT Tong menerbitkan faktur pajak sebesar 10.500.000, menerbitkan faktur pajak dan memberikannya kepada Tuan A. Tuan A wajib membayar kepada PT Tong sebesar 115.500. Kemudian PT Tong melakukan, setelah ini transaksi selesai, sebentar ini, faktur pajak diterima oleh Tuan A. Dan karena Tuan A ini bukan PKP, maka tidak ada perhitungan-perhitungan seperti perhitungan ini, teman-teman. Atau ini dari sini sampai sini tidak ada di kewajiban di PT A. Tuan A. Jadi udah dapat simpan aja selesai. Jadi itu sebagai beban atau biaya harga perolehan pembeliannya Tuan A. Nah, kembali ke PT Tong. PT Tong sebagai pihak pemungut PPN menerbitkan faktur pajak yang tadi. Kemudian dia harus melakukan perhitungan akumulasi transaksi dia, baik pembelian maupun penjualannya selama 1 bulan. Dihitunglah. Nah, contoh ini 10.500.000 ini adalah pajak keluaran bagi PT Tong. Pajak keluaran, faktur pajak keluaran karena penjualan. Makanya jual itu namanya faktur pajak penjualan. Faktur pajak keluaran atau penjualannya sebesar 10.500.000 karena jual kepada Tuan A. Sedangkan dia tadi ada simpanan atas pembelian pembelian barang, dapat faktur pajak sebesar senilai 10 juta dari PT Pabrik. Nah, yang disimpan tadi. Nah, makanya tinggal di offset aja, dikurangin. Faktur pajak keluaran yang harus dibayar ke kas negara sebenarnya 10.500.000, sedangkan dia PT Tong mempunyai faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan ini bisa dibilang uang muka PPN yang udah ada di
negara. Jadi PT Tong waktu membeli barang ini dia membayar pajak, membayar PPN sudah ke kas negara. Jadi seolah-olah PT Tong mempunyai uang muka PPN di negara, menyimpan uang dulu di negara sebesar 10 juta. Nah, atas transaksi ini 10.500.000 dia harus bayar ke kas negara. Tinggal dikurangin aja. Toh dia ada uang 10 juta. Dia selisihnya berarti yang harus dibayar lagi cukup 500.000 aja. Makanya 500.000 ini kita sebutnya kurang bayar. Nah, ini hal yang normal, makanya dia bayar ke kas negara, store ke kas negara, bank persepsi atau kantor pos. Sesudah itu dia lakukan pelaporan SPT PPN. Barulah selesai kewajibannya PT Tong. Nah, dari sini dilihat ada kewajiban PPN bulanan dan di PPh bulanan dan tahunan, teman-teman. Jadi di sini terlihat garis besar siklus dan kewajiban. Terlihat pihak yang menanggung PPN di sini adalah Tuan A sebagai konsumen akhir. Karena dia nggak jual lagi. Kalau dijual lagi dan sebagai PKP, maka ini akan Tuan A melakukan kewajiban ini, pungut PPN dan menerbitkan faktur pajak. Dalam hal karena ini Tuan A bukan PKP, dia nggak boleh melakukan kewajiban pungut PPN, nggak boleh, dilarang. Kalau sampai mungut itu ada sanksinya. Jadi kalau Tuan A menjualnya lagi, barang yang dibeli itu udah diakuin sebagai harga pokok perolehan pembeliannya itu sebesar 115.500.000 itu, teman-teman. Jadi PPN-nya itu jadi harga pokoknya digabung. Demikian teman-teman untuk PPN sementara saat ini, sekilas aja, dan sampai jumpa lagi.